tumbal yang memang diambil di jalan tol gitu. Tumbalnya itu dalam bentuk Orang meninggal targetnya. Kita masih lagi. Cerita kare di Kimata. Nah, cerita yang kali ini itu masih nyambung kata lo ya? Iya Pak. Sama yang kemarin waktu itu ternyata kan? ada yang DM gitu ya, pengen tahu lebih banyak. Cuman sekarang itu gini deh, bentar lagi Lebaran, ya nggak? Orang pasti mudik, ya. Dan diprediksi akan luar biasa nih tahun ini nih prediksinya nih. Semuanya akan lewat jalan tol, ya. Kemanapun ya ini ya. Kita bicaranya ya. Jadi jalan tol as general semuanya. Semuanya. Jadi nggak dilewati cuman pas misalnya pas mudik nggak, tapi setiap hari. Iya. Gitu. Bahkan ini pun juga ada kejadian di setiap hari. Kayak salah satu contohnya itu, saya tuh suka ngeliat orang itu microslip yang tiba-tiba langsung set gitu, miring gitu. Cuman ada nggak sih yang nggak selain soal psikis itu? Jadi selain kesalahan teknis dari si orang itu sendiri gitu. Betul. Ya, sebenarnya ada. Jadi di jalan tol ini ada beberapa memang yang dari pihak-pihak tertentu ya. Itu mereka untuk memajukan usahanya atau lain sebagainya lah. Nah, dia menggunakan tumbal yang memang diambil di jalan tol gitu. Tumbalnya itu dalam bentuk Orang meninggal targetnya. Orang meninggal. Gitu. Jadi misalnya dibutuhkan dalam 1 tahun di satu perusahaan ini misalnya. Nah, ini dibutuhkan 1 tahun 20 orang. Waduh. Nah, dia ngambilnya jalan tol. Jadi karena jumlahnya sangat banyak, yang dibutuhkan tumbalnya sangat banyak, kan kalau diambil keluarga, tetangga dan sebagainya kan kelihatan banget. Jalan satu-satunya dia ngambil di tol. Selain itu ya ada juga sih kayak di laut, udara ada. Cuma ini kan kita bicaranya di jalan tol nih, selain silap mata, selain efek dari fisiknya orang tersebut gitu kan. Nah, ini ada juga yang memang unsurnya dari tumbal dari suatu perusahaan gitu. Edan sih. Ini gila sih kalau kayak begini. Ini bukan nakut-nakutin nih. Enggak, bukan. Waspada. Gitu. Jadi sebaiknya kita benar-benar nyiapin fisik kita secara umumnya itu sehat walafiat. Kalau ngantuk jangan maksain. Mendingan kita cari rest area, ngopi dulu atau mungkin tidur dulu lah. Iya. Paling penting, paling gampang tidur lah sebentar. Karena memang yang dicari itu yang les-les itu. Set. Nah, hilang-hilang sedikit, nah ya bahan dah. Iya. Bahan udah itu. Apalagi menurut ngelewatin satu daerah si pengemudi, mungkin dia tertidur 1, 2, 3 detik. Iya kan? Iya. Padahal itu udah lama. Menurut dia itu. Udah. Selamat tinggal. Masa lalu gitu. Iya, ada itu. Jadi pernah gue tuh ngelihat di salah satu postingan IG teman gue, yang dia dari arah Bogor Pak. Dia mau balik rumahnya dia tuh kalau nggak salah di seputaran Depok lah. Itu tiba-tiba ada, gue nggak tahu ya itu masih ada, bisa dia nggak tahu si Angga bisa nyariin atau enggak. Cuman ada mobil Livina, ini jelas banget dia nyebutin mobil Livina itu nggak ada apa-apa Pak. Ini jalan lagi lancar gitu ya. Tiba-tiba ada mobil satu nyalip di belakangnya dia, si Livina ini. Livina ini ngerem Pak, mendadak Pak. Sedar! Dia sampai kebalik itu ke seberang Pak. Widih. Oh, gua tahu ceritanya itu. Iya. Tiba-tiba ke seberang. Dia iya. Tapi bukan langsung masuk ke jalur yang maksudnya kan ada tengahnya. Median nyangkut itu. Pak di situ Pak. Tapi kepala mobilnya itu udah di seberang. Dilibas lagi dari seberang? Nggak tahu. Cuman kelihatannya dari dashcamnya itu orang yang di belakangnya mobil yang pas nyalip gini tuh ada mobil lagi, nah itu ngerem juga. Kena sedikit, dang gitu. Tapi yang ini mental Pak. Itu karena apa ya? Nah itu makanya kadang-kadang kalau di captionnya dia, kalau memang ngantuk kayak tadi kalian bilang, udah jangan dipaksain, tidur aja gitu loh sebentar. Jadi sebenarnya
poinnya kalau gue ngelihat nih ya dari omongan Kare itu, ya bisa dibilang kebetulan dijadikan alasan bahwasanya oh ya orang ini ngantuk microsleep. Walaupun ya mungkin 80% itu, tapi ada hal yang lain tadi itu. Iya. Yang tadi tumbal itu ya. Ya selain tumbal ada juga kan banyak terjadi kecelakaan kan, kalau secara umum bilangnya arwah penasaran. Iya. Nah terkadang dia juga yang menggoda. Gue pernah sekali nih. Ini kejadian pribadi ya, kejadian pribadi. Gue tuh paling seneng bawa mobil keluar kota itu malam. Dimulai jam 9 malam karena ngerasa itu memang efektif gitu loh. Tentunya siangnya juga dulu lah, kita harus siapin stamina dulu ya kan. Emang niat mau begadang bawa mobil gitu lah. Nah, ini ceritanya perjalanan dari Bekasi terus Semarang langsung ke Solo. Oke. Belum nyampe Semarang itu kanan kiri yang penasaran itu sudah melambai-lambai, ada yang mau nyebrang, ada yang mau beda-beda. Wah, lagunya beda-beda tuh ya gayanya. Ya karena udah paham kan, biasa jalan terus. Jangan digubris. Cuma berpikir di situ. Wah, ini kalau orang awam ketika dia lewat kan silap mata. Iya. Cis apaan tuh gitu iya, kan. Entah dia kira sinar dari lawan arah ya kan. Entah dia ngerasa dia ngantuk dan sebagainya. Pada akhirnya setirnya oleng kecepatan tinggi. Kan goyang sedikit setir kita tahu sendiri. Betul. Apalagi kecepatan tinggi. Iya kan? Ya kan rata-rata minimal 80 dong. Iya. Minim tuh tol. 80. Cas. Mantap. Saya biasa 240. Enggak dong. Tapi nggak berhenti. Enggak. Waduh, emosi. Selain itu, yang tumbal-tumbal itu pun ada di situ. Akhirnya rame deh tuh sebenarnya. Kumpul semua. Dan itu jelas kelihatan bagi yang bisa ngelihat. Karena itu kondisi gue malam bawa mobilnya. Itu jelas banget kelihatan. Gue cuma mikirnya di situ orang awam doang. Iya. Ini yang lewat sini dalam keadaan segini riuh, rame begitu gitu kan. Pantas aja banyak kecelakaan gitu. Dan itu memang nggak sepanjang jalan tolnya itu, tapi ada di beberapa lokasi. Beberapa lokasi kejadian kayak gitu ya. Tapi space kosongnya bisa dikatakan sekilo 2 kilo doang. Ini berapa menit sih sekilo? Iya. Iya kan? Cepet kok. Cepet hitungannya. Gitu. Ini berarti sama kejadian waktu itu saya sama Pak Bobi. Iya. Saya di Pak Bobi pernah ada di bintang tamu salah juga. satu bintang tamu. Itu kita berempat di dalam mobil mau menuju ke Surabaya. Pas giliran saya yang nyetir. Setelah gantian sama teman kita namanya Arif. Om Bob bilang, "Syah, tolong ya." "Siap, Om Bob." Itu tiba-tiba gini. Syah, itu apaan?" Gue nengok ke kanan. Ada yang di pinggir jalan tuh begini nih. Kayak minta stop. Waduh. Yang ngelihat kayak minta tumpangan. Itu merinding gue. Itu yang lihat si Pak Bobi sama gue. Karena si Arif tidur. Arif tidur, Pak Ade bangun. Apaan gitu. Pak Ade kebangun. Enggak Pak Ade, nggak apa-apa. Oh biasa ya, itu ya gitu. Pak Ade ngomong gitu karena Pak Ade kan udah sering tuh. Surabaya sendiri ya. Dia sering ngelihat hal yang kayak gitu juga. Wah langsung udah nyampe di mana kita istirahat dulu. Apaan tadi Pak Bob? Perempuan kan? Iya perempuan. Sampai kita bahas. Putih gitu Pak? Jadi gue nggak ngelihat, gue cuma ngelihat rambutnya yang panjang sama tangannya yang melambai. Aduh. Nah belakangan ini kan ada kejadian artis suami istri itu ya. Kita nggak usah sebutin. Nggak usah, tapi kejadiannya semua tahu lah. Itu kondisi gue udah ada di Solo. Oke. Dalam perjalanan yang itu ya. Yeah. Nah itu gue udah nyampe Solo. Dia baru kecelakaan. Iya. Nah rame lah di berita apa gue tahu dari IG. Iya. 2 hari kemudian gue arah balik dong. Arah pulang, betul. Aduh. Ada. Dan yang ngelihat bukan gue doang. Gue satu mobil tuh 4 orang. Yang ngelihat 3 orang. Sosoknya itu ya? Iya. Ada di situ sama berdua mereka. Nah, salah satu teman gue bilang begini, kecelakaannya bukan di sini kok, dia ada di sini ya, di daerah sini ya.
Gitu. Wih. Kan dia kecelakaannya agak ke belakang ya. Iya, Kok dia iya, adanya iya, di sini? iya. Itu goib. Itu kan goib. Iya, makanya nggak usah dipertanyakan. Iya. Iya. Itu goib. Begitu. Wah, luar biasa. Jadi poinnya adalah tetap berkendara sejauh apapun. Siapkan mental, fisik, dan semuanya. Dan yang paling pasti bungkuslah dengan doa. Iya. Itu doang, Pak. Dan Sebenarnya. jangan memaksakan Jangan kalau paksain capek tuh udah mendingan berhenti. Iya. Hubungan ini nggak baik. Berhenti aja. Kenapa? Ini lagi ngomongin soal nyetir. Oh bukan. Oh bukan, hubungannya nggak baik. Waduh. Kalau toxic Relationship. Kalau udah toxic gitu udahlah. Udah nggak usah. Terus kalau yang tembus pandang nih, yang masih punya rasa takut gitu ya, sebaiknya jangan nyetir malam dan jangan sendiri kalau di tol gitu. Ya setel musik lah gitu. Lah iya, Atau agak rame temen lah sedikit. kalau keluar kota, Ngobrol. karena kan hitungannya berjam-jam Ngobrol nih lah ya ya, kan. ngobrol lah Iya. Kalau nggak bungkus siapa kayak gitu, iya kan? Bungkus apa? Makanan. Joki maksudnya. Elah. Nah itu. Itu maksud saya. McD sebungkus apa? Tuh, terima kasih Megdi. Terima kasih Megdi. Oke, ingat Pak Bre, Mas Bre, Om Bre, jangan pernah memaksakan diri kalau memang sudah nggak kuat, ya kan? Tidurlah, istirahatlah. Karena kalaupun itu perginya dengan keluarga, ingat, Anda yang nyetir, tapi Anda bertanggung jawab atas semua nyawa yang ada di mobil itu. Bukan begitu, Pak Harsha? Betul ya? Betul. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi ikutan nyanyi. Dekat zaman mudik soalnya ini. Iya, bentar benar. lagi mudik. Iya, bentar lagi kegiatan mudik akan berlangsung. Hati-hati ya buat teman-teman yang Hati-hati di jalan. mau mudik. Gitu. Yakin. Semoga Sampai sehat sampai di tujuan. Sampai ketemu lagi. Karena Kakak Tua udah teriak. Subscribe. Ding ding ding. Like, comment. Like, komen, dan setiap Rabu insya Allah kita akan muncul. Sampai ketemu lagi. Nyetir yuk Pak. Hah? Berangkat kita. Ayo.